Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 11 MIPA 3 akan membahas tentang proses perjalanan sel sperma. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nanang Kosim. Perkenalkan, nama saya Salewa Paulia. Nama saya Nur Paujiah Kaila. Nama saya Nurul Hamda. Nama saya Nurani. Perkenalkan, nama saya Sipa Rizkia Nur Sapitri. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika albuginea. Di dalam testis terdapat banyak saluran yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus ini dipengaruhi oleh lapisan sel sperma yang sudah atau tengah berkembang. Spermatozoa, sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan, akan bergerak dari tubulus menuju rete testis, ductus efferent, dan epididymis. Bila mendapat rangsangan seksual, spermatozoa dan cairannya akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui vas deferens dan akhirnya penis. Di antara semiferus terdapat sel khusus yang disebut sel interstisial Leydig. Sel Leydig memproduksi hormon testosteron. Molekul besar tidak dapat menembus kolumen bagian dalam tubulus melalui darah karena adanya ikatan yang kuat antar sel Sertoli. Fungsi dari penghalang darah testis adalah untuk mencegah reaksi autoimun. Tubuh dapat membuat antibodi melawan spermanya sendiri, maka hal ini dicegah dengan penghalang. Bila sperma bereaksi dengan antibodi, akan menyebabkan radang testis dan menurunkan kesuburan. Tubulus seminiferus merupakan tempat spermatogenesis, di mana sel-sel germinal akan berkembang menjadi spermatozoa yang memiliki interaksi yang erat dengan sel Sertoli. Sel Sertoli merupakan sel kolumnar panjang yang dapat dibedakan selama proses meiosis untuk dapat membentuk sperma. Dalam arti lain, tubulus seminiferus merupakan struktur yang terletak pada organ seks laki-laki yang dikenal dengan testis. Fungsi tubulus seminiferus seperti menjaga sel sperma serta untuk menyimpan sperma. Selama proses meiosis yang terjadi, sel Sertoli yang melapisi tubulus seminiferus mengalami proses diferensiasi yang kemudian dikonversi menjadi sperma. Sperma tersebut selanjutnya disimpan di dalam tubulus seminiferus hingga siap untuk diejakulasi oleh penis. Struktur tubulus seminiferus yaitu terdapat sel-sel Leydig yang dapat mengeluarkan testosteron serta hormon lainnya. Sel tersebut terbentuk dalam rahim akan tetapi masih random hingga mencapai usia pubertas, saat hormon dilepaskan serta proses meiosis dimulai. Untuk setiap tubulus terdapat bagian berbelit-belit serta bagian lurus, sehingga memiliki panjang yang lebih besar untuk bias berfungsi dalam tempat yang lebih kecil. Untuk bagian lurus memungkinkan sperma matang dapat keluar dari testis. Di dalam tubulus seminiferus terdapat jaringan epitel yang tersusun atas sel Sertoli yang berfungsi untuk membungkus serta mendukung sel germinal yang telah mengalami diferensiasi serta mengalami perkembangan progresif menjadi spermatozoa yang dewasa. Epididymis adalah sebuah saluran di dalam krostom yang menempel pada bagian belakang testis. Epididymis memiliki fungsi utama, yaitu mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Dalam strukturnya, epididymis terdiri dari caput yang bisa disebut kepala, scropus yang bisa disebut badan, cauda yang bisa disebut ekor.
Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari struktur tersebut. Kepala epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Tubuh epididymis berperan sebagai tempat pematangan sperma. Biasanya, pematangan sperma memakan waktu sekitar 1 minggu. Terakhir adalah ekor epididymis, yang bertugas menyalurkan sperma ke saluran ejakulasi. Pars deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Pars deferens membentang dari epididymis ke uretra. Pars deferens juga berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididymis. Saluran pars deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Vesicula seminalis atau kantung air mani merupakan organ yang berbentuk saluran tabung berjumlah sepasang di kanan tubuh dan di kiri tubuh. Panjang vesicula seminalis dari 5 sampai 10 cm. Cairan yang terkandung di dalam vesicula seminalis terdiri dari 60% dari seluruh volume semen. Vesicula seminalis bergabung menjadi satu dengan pars deferens dan kelenjar prostat untuk dapat membentuk saluran ejakulasi. Fungsi dari vesicula seminalis untuk mensekresikan cairan yang sifatnya basa, enzim, protein, dan prostaglandin. Kelenjar prostat adalah organ yang letaknya berada di bawah kandung kemih. Fungsi dari kelenjar ini untuk dapat mensekresikan cairan yang berwarna putih keabu-abuan yang sifatnya basa. Cairan tersebut selanjutnya disekresikan ke saluran ejakulasi dan sebagai penyumbang sekitar 30% dari seluruh volume semen. Cairan yang berasal dari kelenjar prostat bersatu dengan cairan vesicula seminalis dan terbentuk menjadi tempat hidup dan bergeraknya sperma. Cairan ini disekresikan organ yang bagiannya terdiri dari fosfolipid, asam sitrat, dan antikoagulan. Kelenjar bulburetra atau kelenjar Cowperry yaitu suatu kelenjar yang jumlahnya sepasang. Fungsi dari kelenjar ini adalah sebagai penghasil cairan lendir yang bersifat basa dalam saluran ejakulasi. Tempat dari kelenjar ini adalah di bawah kelenjar prostat. Cairan yang telah dihasilkan dari kelenjar ini keluar sebelum dimulainya ejakulasi. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Penyebab struktur uretra disebabkan oleh radang atau adanya bekas luka pada uretra. Radang atau bekas luka tersebut dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti prosedur medis yang memasukkan alat ke uretra seperti endoskopi uretra, menderita kanker uretra atau kanker prostat, penggunaan kateter dalam jangka panjang, cedera atau retak pada tulang panggul, cedera selangkangan, misalnya akibat benturan pada area dekat skrotum, infeksi menular seksual, seperti pembesaran prostat jinak, infeksi saluran kemih yang sering kambuh atau tidak tertangani, pernah menjalani operasi prostat, operasi hipospadia, implan penis, atau radioterapi. Proses perjalanan sperma ini dimulai dari testis. Di testis ada tubulus seminiferus yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Dari tubulus seminiferus dilanjutkan ke epididymis dan dilanjutkan juga ke pars deferens. Dari
awali pas deferens, kemudian dilanjutkan ke fascicula seminal, dan akhirnya itu berada di uretra.